Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam renungan singkat pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu kembali dalam renungan singkat pada malam hari ini. Biarlah renungan singkat yang kami dengar ini bisa menjadi dharma dalam kehidupan kami Bapa, bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kami dan dapat kami terapkan untuk sehari-harinya Bapa. Berikanlah kami hati dan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan telinga kami agar kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan singkat pada malam hari ini saya bawakan dengan tema berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, yang terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang 24 sampai 31, yang berbunyi, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa melihat dahulu baru akan percaya. Mereka perlu membutuhkan fakta dan bukti terlebih dahulu sebelum mereka percaya pada suatu hal. Kepercayaan mereka ini didasarkan pada apa yang mereka lihat dan alami. Seperti contohnya seorang atasan yang akan melihat kinerja dari karyawan atau bawahannya, maka atasan tersebut akan memberikan kepercayaan kepada karyawan tersebut. Namun sebelum memberikan kepercayaan tersebut, maka atasan itu akan melihat kinerja dari karyawannya, melihat bukti fakta bahwa karyawannya ini tekun dalam bekerja. Padahal banyak hal yang kita tidak melihat, tetapi kita dapat mempercayai keberadaannya. Contohnya, kita tidak dapat melihat nyawa kita sendiri, tapi kita percaya bahwa nyawa itu ada. Kita tidak melihat otak kita, tetapi kita percaya bahwa kita memiliki otak. Dan oleh sebab itu, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita bisa lihat, seharusnya kita dapat mempercayainya. Dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang yang selalu minta bukti. Kalau tidak melihat fakta yang kasat mata atau bukti yang masuk akal, mereka tidak akan mau percaya. Thomas adalah orang yang seperti itu. Ia tidak hadir saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya. Lalu mereka memberitahukan kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Respon yang diberikan Thomas bukannya percaya akan yang dikatakan oleh teman-temannya, tetapi malah tidak percaya. Seharusnya dia saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-temannya memberikan respon yang
sukacita, memberikan respon yang bahagia, bukan malah tidak percaya. Bahkan dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Yang pertama adalah ia tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya telah lenyap ketika ia melihat Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati. Sebelum ia setia kepada mengikuti Yesus dan memiliki pengharapan bahwa Yesus adalah Mesias dan akan membebaskan Israel dari kungkungan musuh, dan dia memiliki harapan, memiliki kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi saat dia menghadapi kenyataan bahwa Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dianiaya, Yesus mati dengan cara yang tragis, harapan Thomas terhadap hal-hal tersebut telah lenyap. Dan melihat kenyataan tersebut, Thomas menjadi sedih, kecewa, dan putus asa. Ia tidak lagi memiliki harapan di dalam Yesus. Karena tidak ada lagi harapan, ia pun tidak mengira bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Yang kedua adalah ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya, termasuk Thomas, bahwa ia akan disiksa dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Terdapat dalam Markus 10 ayatnya 34, ada di Markus 14 ayatnya 25, dan Yohanes 2 ayatnya 20 sampai 22. Bila Thomas memperhatikan dan mengamini firman Tuhan, tentu ia akan mudah percaya pada berita kebangkitan Yesus. Tetapi sayangnya Thomas tidak memegang perkataan Tuhan itu. Ia mengabaikan dan melupakan firman yang sudah Yesus katakan. Ketiga, ia berpusat pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. Ia lebih mengandalkan mata dan tangannya dan tidak membuka telinga dan hatinya terhadap berita kematian Yesus. Pengamatan dan pengalaman sendirilah yang ia utamakan, bukan firman Tuhan. Itu sebabnya ketika teman-temannya memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit, ia mengatakan bahwa kalau ia belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jarinya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangannya pada lambungnya, sekali-kali pun ia tidak mau percaya. Bukankah pada saat ini banyak orang yang seperti Thomas, tidak punya pengharapan, mengabaikan firman, dan berpusat pada dirinya sendiri, pengamatan dan pengalaman yang pernah mereka jalanin yang menjadi peran utama, bukan firman Tuhan, untuk dapat percaya pada sesuatu, percaya mereka bahwa sesuatu itu lebih membutuhkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang konkret, tanda-tanda ajaib dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak mengabaikan orang yang tidak percaya seperti Thomas. Thomas telah mengatakan bahwa tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, maka Tuhan menampakkan diri kepada Thomas dan menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya di bekas luka Tuhan, mencucukkan tangannya di lambung Tuhan, dan melihat luka-luka Tuhan yang berada di tangannya. Tuhan membuktikan itu dan tidak membiarkan Thomas beropini sendiri, tidak membiarkan Thomas untuk tidak percaya akan yang terjadi. Dari peristiwa itu kita dapat melihat bahwa kepedulian Tuhan Yesus, ia peduli kepada Thomas yang ragu dan datang untuk meneguhkan imannya. Demikian juga ia mengerti kelemahan kita dan mau menguatkan dan menolong kita. Ia pun berkata kepada kita, jangan engkau
tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Tidaklah penting apakah seseorang melihat Tuhan ataupun tidak, tetapi yang sangat penting adalah untuk percaya, sebab dengan percaya kepadanya itulah seseorang menerima keselamatan dan karunia-karunia-Nya. Memang baik untuk melihat dan percaya, tetapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya kepadanya. Itu firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Berikanlah kami pengharapan, berikanlah kami hidup yang berpegang pada firman-Mu dan tidak mengandalkan berdasarkan diri kami sendiri. Biarlah kami bisa terus percaya akan Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada di kehidupan kami. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kehidupan kami Bapa. Berkati juga keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa. Berikanlah keluarga kami kesehatan, jaga lindungilah mereka Bapa. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia, pulihkan keadaan bangsa negara kami Indonesia dari penyakit yang saat ini beredar ya Bapa. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi normal kembali Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom.